Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ardiansyah Putra, selaku moderator dari kelompok 5, akan bersama kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang terhormat Bapak Taufan Abidillah yang terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi dari materi ini. Ya tentunya saya tidak sendirian, di antaranya anggota kelompok 5 di antaranya saya sendiri Rizky Ardiansyah Putra itu, dan kedua Putri Nur Fauzia Adila, kemudian ada Nurhaliza Eka Hari Putri, kemudian ada Nesa Sapitri, Muhammad Muklas, Muhammad Farel Raka Alkana, Jalur Indonesia, dan Deden Fadil Adila Rahmat. Ya. Baik, kita mulai ke materi yang pertama, pengertian nilai. Yang akan saya jelaskan yaitu pengertian nilai. Ya, nilai adalah kemampuan untuk yang dipercaya yang ada suatu benda yang bisa memuaskan manusia ya tentunya. Pada hakikatnya nilai itu kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan dari objek itu sendiri. Jadi nilai ini adalah sesuatu yang sifatnya melekat ya, bukan dari bagian dari objek itu sendiri. Jadi nilai itu melekat pada objek, bukan dari bagian dari objek. Yang berikutnya, adapun para ahli menjelaskan pengertian nilai ya. Pertama ada Jack Cranell yang menjelaskan bahwa suatu gagasan yang dipikir oleh seseorang dalam hidupnya. Ya. Kemudian ada Milton Rockea yaitu keyakinan atau kepercayaan yang bersumber mengenai apa yang patut ya dianggap berharga atau tidaknya ya. Jadi Milton Rockea ini menekankan bahwa nilai itu dari berharga atau tidaknya. Sedangkan Max Stendler itu membagi nilai menjadi 4 tingkatan, diantaranya kenikmatan, kehidupan, dan kerohanian ya, seperti itu. Dan kemudian ada Walter G. F. Rath yang menjelaskan menggolongkan nilai itu dengan menjadi 8 kelompok ya, seperti masih banyak lagi ya pokoknya itu. Kemudian ada Norton Negoro yang menjelaskan nilai menjadi 3, yaitu nilai material, vital, yaitu untuk melakukan kegiatan sesuatu, dan nilai kerohanian ya yang berkaitan dengan jiwa. Oke, dan terakhir ada Enricher yang membagi nilai berdasarkan hakikat keuntungan yang diperoleh dari mendukung nilai yang sekolah. Berikutnya, oke, nilai ini akan diwujudkan melalui norma ya. Norma itu ada sebenarnya ada menurut digolongkan menjadi ada 4 ya. Itu pertama ada norma susila atau kesusilaan yang berasal dari basisnya itu hati nurani ya. Jadi norma ini berbasis hati nurani yang pada hakikatnya melekat pada manusia ya. Jadi norma ini tidak bisa dipisahkan gitu dan sifatnya seperti pantas kesusilaan. Ya sebagai contoh dari norma ini adalah seperti ya norma susila ini adalah dilarang mencuri dan lain sebagainya. Dan kemudian ada yang kedua itu norma kesopanan, yaitu norma yang berasal dari ketentuan hidup masyarakat berdasarkan dari kebiasaan yang dipatukan. Nah, norma kesopanan ini seperti norma sopan santun ya, seperti kita ketahui sering kita terapkan ya, seperti kepada dosen kita harus hormat atau koordinasi yang lebih tua gitu, dan seperti itu. Dan kemudian kita ada norma agama, yaitu norma dari Tuhan Yang Maha Esa yang berasal dari perintah dan ajaran ya. Seperti kita ketahui lah, seperti kita di bulan Ramadan gitu saat ini ya, kita sebagai ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan harus khidmat gitu ya, itu seperti norma agama, dan kita tidak boleh melanggar norma ini yang maka apabila konsekuensinya ya nanti di akhirat. Dan terakhir adalah norma hukum ya, itu norma yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ya. Nah sebagai contoh itu pasal 362 KUHP yang berisi tentang pencurian. Apabila ya seseorang itu mencuri maka akan dikenakan sanksi seperti itu.
Oke, dan kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pembagian moral. Moral itu terbagi menjadi tiga, yaitu science of belong, merasa memiliki, science of love, yaitu science of law, yaitu hukum, dan science of responsibility, yaitu tanggung jawab ya. Jadi apa ini yang dimaksud ini tiga poin ini, yaitu jadi moral itu kita merasa memiliki, yaitu dimana moral kita, misalnya kita memiliki suatu organisasi ya, kita pastinya memiliki tanggung jawab seperti itu, dan hukum ya. Nah, moral dan moralitas menurut para ahli ya, di sini ada 6, yaitu Franz Mansi Suseno yang mengatakan kata moral itu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia ya. Jadi baik buruknya manusia itu ditentukan oleh moral ya, seperti itu Franz Suseno. Dan kemudian ada Bertens yang menjelaskan memaknai moralitas atau moral yang berdasarkan nilai berkenaan sifat dengan baik dan buruk ya. Tapi hampir bedanya mungkin kalau moralitas, dia di sini Bertens menjelaskan bahwa kalau moralitas itu sebagai sifatnya atau sifatnya menyeluruh gitu, sedangkan moral itu yang berkenaan dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada Pusporejo yang menjelaskan moralitas yaitu sebagai kualitas perbuatan manusia. Jadi ukuran ya, Pusporejo itu menekankan pada ukuran manusia. Dan Chaplin yang membagi moral menjadi 3 poin, terus seperti ciri-ciri ini dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, ini usaha membimbing tindakan ya, itu maaf saya agak lupa ini untuk menambahkan sedikit. Dari yang tokoh kelima ini akan biasanya adalah usaha untuk membimbing tindakan seorang yang dan terakhir Panes yang menanyakan moralitas dan etika ya. Jadi moralitas dan etika itu dipisahkan oleh Panes. Oke, ya. Kemudian ada hubungan antara nilai moral dan. Nah, jadi kesatuan dari 3 nilai yang sebelumnya saya jelaskan akan membentuk sebuah hierarki ya. Dari seperti ini yang bisa kita lihat, yaitu di atas itu ada value atau nilai-nilai yang kita atau seperti itu. Nah, maka nilai itu diwujudkan ke dalam norma. Norma itu kemudian diberi ukuran, yaitu seperti moral judgment dan etika. Dan terakhir human conduct atau actus humanus, yang berarti ini adalah tindakan yang berkonsekuensi moral. Seperti contohnya apabila kita memiliki keilmuan tinggi, maka kita harus menjadikan keilmuan itu menjadi manfaat bagi sekitar kita. Oke, mungkin itu dari materi yang pertama. Maka materinya berikutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nurfauziah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian etika dan politik. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian etika. Teman-teman bisa lihat, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti dalam bentuk tunggal, tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta yang artinya adat kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu. Nah, kata lain etika adalah akhlak. Berasal dari bahasa Arab yaitu holakoh yang berarti menciptakan, dalam bentuk jamak huluk yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Akhlak bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan sesama manusia, namun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlak, etika, dan moral mengandung kesamaan, yaitu sama-sama menentukan nilai baik buruk sikap perbuatan, namun memiliki perbedaan standar yang mendasar. Bagi akhlak, standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan
Bagi etika, standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, dan bagi moral, standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat. Etika moral dapat dilihat perbedaannya dari objeknya, di mana akhlak menitik beratkan perbuatan terhadap Tuhan dan sesama manusia, sedangkan etika menitik beratkan perbuatan terhadap manusia saja. Maka istilah akhlak sifatnya teosentris, meskipun akhlak itu ada yang tertuju kepada manusia dan makhluk-makhluk lain. Namun, tujuan utamanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, istilah etika dan moral semata-mata sasaran dan tujuannya untuk manusia saja. Istilah tersebut bersifat antroposentris atau kemanusiaan saja. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang mengemukakan tentang pengertian etika, yaitu Frans Magnus Suseno. Menurutnya, etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas, etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Baik, poin kedua di sini ada pengertian politik. Nah, etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Maka etika politik berarti suatu standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan teoretik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik secara budaya politik masyarakat. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga terhadap negara, hukum yang berlaku, dan sebagainya. Nah, di sini etika politik dalam perspektif Paul Ricoeur mengandung 3 tuntutan. Yang pertama, upaya untuk hidup baik bersama untuk orang lain. Yang kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan. Dan yang ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan yang lebih baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Di sini menurut salah satu ahli, yaitu Bapak Quraish Shihab, mengemukakan bahwa kekuasaan politik adalah untuk mengatur masalah-masalah umat, maka apapun proses politik harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber pada ajaran agama. Ini sesuai dengan pesan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia tidak diutus ke dunia melainkan untuk menyempurnakan etika atau akhlak. Beliau juga menolak pandangan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa politik itu kotor, dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan. Beliau juga berusaha memberikan sentuhan moralitas dan nilai-nilai agama dalam proses politik. Ketika bangsa Indonesia berusaha keluar dari berbagai krisis yang mendera, ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan. Mereka berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Akhirnya, jabatan, kedudukan, dan wewenang yang mereka peroleh tidak dijalankan dengan mengindahkan nilai-nilai etika. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu pengertian politik. Teman-teman juga bisa lihat pengertian politik yang sudah tertera di PowerPoint. Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota dalam bernegara di zaman Yunani. Orang-orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan atau kebaikan menurut Aristoteles dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebersamaan dan kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberikan tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran politik
yang baik berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filosof tersebut. Nah, dalam perkembangannya, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda, sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Salah satunya yaitu Gabriel Almond. Nah, di sini mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan kohersif. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi etika politik Pancasila akan disampaikan oleh Nurhaliza Eka Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai etika politik. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Dalam hubungan dengan etika politik, bahwa pengertian dipahami secara lebih luas, yaitu yang menyangkut seluruh unsur yang membentuk sesuatu persekutuan hidup yang disebut negara dan masyarakat. Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekelilingnya. Etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan seperti berikut. Yang pertama yaitu tatanan bermasyarakat. Memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia, semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Yang kedua yaitu tatanan bernegara. Memiliki nilai-nilai dasar berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga yaitu tatanan luar negeri. Memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dan yang keempat yaitu tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Dan yang kelima yaitu tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang keenam yaitu tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Dan yang ketujuh yaitu tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedelapan yaitu tatanan berserikat yang dilakukan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 adalah tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dan tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Slide selanjutnya. Baik, contoh penerapan etika politik Pancasila. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang harusnya sesuai dengan etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, tetapi tetap harus dengan memegang prinsip sebagai berikut. Yaitu yang pertama, berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga Pancasila. Dan yang kedua yaitu peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Dan yang ketiga yaitu pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Dan langkah tersebut berdasarkan sila kelima pada Pancasila. Dan kemudian yaitu yang keempat, semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu permasalahan inti politik tentu saja tidak hanya sebatas pada masalah kekuasaan. Namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurhaliza telah menyampaikan materi mengenai etika politik Pancasila. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pengertian sistem, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang akan disampaikan oleh Hilda Aprilian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Lalu apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Dilihat dari pengertian Pancasila itu sendiri, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mencakup nilai-nilai yang seharusnya dapat digunakan dan diamalkan dalam menjalankan kehidupan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang baik. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Sedangkan pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang terdiri dari informasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dan pengertian etika yaitu etika adalah suatu nilai moral yang menjadi pedoman individu, kelompok, maupun suatu organisasi dalam mengatur perilaku atau sikap kita. Nah, dengan adanya etika diharapkan mampu menjadi manusia yang berperilaku dan juga berkata. Etika sudah diajarkan kepada masyarakat sejak dini, di mana dengan adanya etika mampu membedakan mana itu yang baik dan juga yang salah. Next slide. Lalu pengertian Pancasila sebagai sistem etika dapat kita artikan sebagai ilmu etika yang dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam hal ini, nilai-nilai etika diambil dari penjabaran nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berarti antara nilai Pancasila dan etika saling berkaitan erat, di mana etika sendiri digunakan sebagai dasar dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Next slide. Lalu urgensi Pancasila sebagai sistem etika atau pentingnya Pancasila itu sendiri sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia adalah yang pertama, kasus korupsi di negara Indonesia sudah ada kan sejak dahulu. Nah, mengapa korupsi di Indonesia belum juga dapat diatasi? Salah satu faktornya karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menaati peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua, permasalahan lain yang masih terjadi di Indonesia yaitu terorisme. Terorisme adalah perbuatan melanggar hukum di mana mereka menggunakan kekerasan atau ancaman kepada seseorang, baik itu individu maupun kelompok, yang menyebabkan kerusuhan, bahkan dapat merusak fasilitas publik. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang terorisme, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka merasa takut untuk melakukan teror. Lalu yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Lalu yang keempat, kesenjangan antara dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat kaya dan juga miskin. Itu masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Contohnya seperti putusan bebas bersyarat. Dan yang terakhir, masih banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Contohnya seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan dan juga kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Alda Heruinesa telah memaparkan materinya. Materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Muklas, yaitu alasan Pancasila sebagai sistem etika politik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan beberapa alasan Pancasila menjadi sistem etika politik. Di sini ada 5 alasan. Yang pertama itu dekadensi moral. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar yang berlaku dominan. Contoh dekadensi moral antara lain, yang pertama itu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, kemudian rasa rendahnya hormat kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih dewasa dari kita, kemudian menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semua contoh tersebut menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, korupsi semakin merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, yang pantas dan tidak pantas, yang baik dan yang buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria yang baik dan yang buruk. Archibald dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu selalu muncul ketika seorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archibald yaitu memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Kemudian yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Namun, sampai saat ini, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Padahal kita tahu pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Dengan membayar pajak, kita bisa sekaligus membangun bangsa ini, baik dalam segi perekonomian ataupun sosial. Kemudian yang keempat, ada pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM ini yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi anak-anak yatim tersebut, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, di samping ini diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila. Diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, kemudian perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia, khususnya yang dewasa, ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan egonya masing-masing, berdasarkan sikap emosionalnya masing-masing. Mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatan itu tersebut.
Contohnya yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Muklas telah menyampaikan materinya. Materi berikutnya yaitu hak Pancasila sebagai sistem etika akan disampaikan oleh Denden Fadila Harun Ahmad. Denden, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit materi mengenai hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian hakikat Pancasila sebagai sistem etika, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu artinya sistem dan apa itu artinya etika. Yang pertama adalah sistem. Seperti yang ada di slide, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sementara itu, sistem dalam nilai Pancasila adalah suatu kesatuan nilai yang ada dalam Pancasila, saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar, dan tidak bisa dihapus gitu. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi topangan dalam sebuah Pancasila. Ya, seperti yang kita ketahui, yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai keadilan, kerakyatan, dan yang ada dalam poin-poin Pancasila itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu etika. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Putri bahwa etika adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat dalam suatu kelompok gitu. Nah, tapi di sini saya akan membeberkan pengertian etika menurut saya sendiri. Nah, menurut saya itu bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak, tentang kewajiban atau moral dan akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada etika umum dan yang kedua ada etika khusus. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem dan juga etika, tentunya kita siap untuk memahami sistem Pancasila sebagai sistem etika. Nah, menurut saya Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam artian, Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui ya, kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu ada banyak dan berbagai etnik di Indonesia. Gitu. Nah, selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan secara politis. Pancasila sebagai sistem etika mengatur masyarakat dalam masalah pribadi dan masalah kelompok tentunya, masalah perilaku, politikus yang berhubungan dengan praktik, institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, contoh selanjutnya adalah mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang original dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Karena keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas itu dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri gitu. Sehingga menjadikan dunia ilmiah itu tidak bernilai, tidak bermutu atau value free gitu.
Nah, kita sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan juga tentunya makhluk sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil itu tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu, tetapi untuk lingkungan, masyarakat, dan juga untuk negara. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan yang konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang utuh dan berwawasan untuk melengkapi moral akademis di Indonesia gitu. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasialis melalui berbagai sikap yang sikap yang positif, selalu jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri tentunya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Den telah memaparkan materinya. Materi berikutnya yaitu urgensi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika yang akan disampaikan oleh Muhammad Farel Arkana. Farel, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu agar saya bisa menjelaskan materi yang akan saya sampaikan kali ini. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 4 hal yang meliputi urgensi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Baik, yang pertama yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Baik, yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber etika memberi guidance atau petunjuk atau arahan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pancasila sebagai sistem etika itu bisa menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara yang berjiwa Pancasilais. Yang terakhir atau yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari globalisasi yang memengaruhi pemikiran setiap warga negaranya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan materinya, Farel. Materi berikutnya, Pancasila sebagai etika politik, akan disampaikan oleh Nesa Sapitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rezky selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi etika Pancasila sebagai politik dan pendidikan politik Pancasila. Baik, di slide ini kita bisa baca dan lihat bahwa Pancasila sebagai etika politik adalah bahwasanya masyarakat Indonesia dalam membuka sistem demokrasi harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik. Nah, etika politik Pancasila ini mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Nah, Pancasila sebagai etika politik ini dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas. Yang pertama, asas legalitas. Nah, asas legalitas ini adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu adalah asas demokratis. Asas demokratis ini adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dan yang ketiga yaitu legitimasi moral. Legitimasi moral ini dapat diartikan apabila seorang pemimpin berwenang mengambil keputusan ataupun kebijakan, masyarakat dapat mengakui, menerima, bahkan dapat menolak kebijakan yang diambil oleh si pemimpin tersebut. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki 3 dasar tersebut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan yang harus berdasarkan legitimasi moral religius yang ada pada sila pertama dan serta moral kemanusiaan sila kedua. Baik, kemudian next slide selanjutnya. Pendidikan politik Pancasila. Salah satu cara dalam melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasar pada Pancasila yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Nah, pendidikan dan politik ini merupakan istilah yang berbeda, namun memiliki hubungan yang saling berkaitan pada Nah, pada hakikatnya, pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Sementara pendapat lain yang disampaikan oleh Alfian menguraikan arti pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Nah, di Indonesia juga pendidikan politik ini diatur oleh Impres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda, merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan Dewas ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan tentang etika Pancasila sebagai politik dan pendidikan politik Pancasila. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih telah menyampaikan materinya. Berikut adalah kesimpulan yang kita bisa sampaikan. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem etika tentunya berperan penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan karena sistem etika itu sangat mengikat seluruh tatanan baik pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kita selayaknya harus dapat mengamalkan Pancasila sebagai sistem etika. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.